Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada kabar gembira ya untuk guru prioritas 1 tanpa formasi ya, untuk solusi mapel gemuk. Di sini Kemendikbud siap atasi P1 tanpa formasi dengan mapel gemuk ya. Dan di sini juga ada kabar terbaru bahwasanya untuk mapel bahasa Inggris itu bisa di SD nantinya, tapi di seleksi berikutnya. Ini berdasarkan hasil pertemuan antara guru lulus passing grade dengan Prof Nunuk saat unjuk rasa kemarin. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 4, 5 sampai 6 video per harinya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung tutup poin saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat ya bahwasanya untuk seleksi penempatan guru lulus PG pelamar prioritas 1 itu berjumlah ada 193.954 ya pelamar prioritas 1. Sayangnya Bapak Ibu ya, sayangnya yang kemungkinan besar bisa diangkat di tahun ini hanya berjumlah 127.186 ya yang sudah aman untuk diberikan NIP pada tahun ini. Sedangkan ada keterbatasan berikutnya itu ada sekitar 41.952, kemudian ada 11.349 dan 13.527. Namun dari ini ada sekitar 11.349 ini berpotensi diangkat ya apabila memilih jalur turun prioritas, dengan catatan di akun Bapak Ibu itu ada menu turun prioritas, sehingga yang sebenarnya 41.892 ini itu sebenarnya masuk dalam kebutuhan dari Kemendikbud. Cuman yang jadi persoalan, Pemda tidak menyediakan atau tidak mengusulkan formasinya. Inilah yang perlu sebenarnya dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek agar nantinya 41.892 formasi bisa diisi guru lulus PG tanpa tes lagi. Sedangkan yang menjadi PR untuk Kemendikbud adalah memang yang tidak tersedia formasi sebanyak 13.527. Ini salah satu penyebab utamanya Bapak Ibu ya. Penyebab utamanya karena banyak mapel gemuk Bapak Ibu ya, banyak mapel gemuk. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya di sini dikatakan oleh Kemendikbudristek bahwa tidak terdapat kebutuhan ya, atau dalam hal ini ada kelebihan guru honorer atau dikatakan dengan istilah oversupply. Contoh misalkan ya di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya, nama sekolahnya itu adalah SMP Negeri 1 Jompa. Jabatan guru bahasa Inggris kebutuhan 2, ASN-nya 1. Sedangkan non ASN yang memiliki ijazah bahasa Inggris itu 8 Bapak Ibu ya, sehingga kelebihannya itu ada 7. Nah, ini istilahnya kelebihan ya, kelebihan guru honorer. Nah, seperti halnya ini bahasa Inggris, ini sangat sulit ya karena dia tidak bisa turun ke SD atau sekolah dasar. Nah, disinilah ini yang coba didesak oleh GLPG P3K Guru tahun 2022, bagaimana agar guru bahasa Inggris ini ada solusinya agar tidak selalu masuk dalam kategori oversupply. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara bersama-sama bahwasanya Pak Andika memberikan sedikit solusi terkait guru lulus PG ya, terkait guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya untuk P1 itu bisa turun prioritas ya, bisa turun prioritas, dan data P1 Bapak Ibu itu akan tetap aman ya. Kenapa admin katakan akan tetap aman? Karena itu akan masuk dalam sistem perekaman di aplikasi tentunya. Itu akan masuk dalam sistem perekaman di aplikasi Kemendikbud, sehingga nantinya data dan nilai P1 Bapak Ibu itu bisa dipergunakan di seleksi berikutnya.
berikutnya. Seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang menjawab rasa was-was bagi guru lulus PG prioritas 1 yang tidak ingin turun prioritas, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa cek lagi Bapak Ibu ya, informasi penting terkait dengan hal ini. Di sini dari hasil pertemuan ya antara Kemendikbud dengan guru lulus PG, GLPG, P3K. Di sini kami mengantongi beberapa poin penting Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah untuk penuntasan prioritas 1 itu ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan. Dari 54.000 itu sekitar 13 ribuan dari P1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Tapi dengan catatan yang 13.000 ini bersedia untuk mengikuti seleksi observasi dengan cara turun status ya. Oke. Nah, tentunya dengan turun status ada beberapa keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan sih sebenarnya ya. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa berpotensi menjadi ASN melalui jalur observasi. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah Bapak Ibu tidak akan kehilangan data sebagai status prioritas 1 dan nantinya nilai dan data P1 Bapak Ibu itu akan disimpan di database dan nantinya Bapak Ibu bisa pergunakan lagi. Misalkan Bapak Ibu tidak lolos seleksi observasi, Bapak Ibu bisa gunakan di seleksi berikutnya. Kemudian untuk P1 yang turun prioritas, nilai P1-nya tersimpan di database pusat dan nantinya bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Ini dari hasil pemaparan Prof Nunuk bersama GLPG P3K 2021. Oke. Nah, kemudian poin yang sangat penting di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk mapel gemuk di sini sudah ada sedikit solusi. Nah, di sini dikatakan untuk mapel-mapel gemuk itu nanti solusi dari Kemendikbud akan dilakukan yang namanya linearitas mapel serumpun. Nah, apa yang dikatakan dengan mapel serumpun? Contohnya misalkan fisika, itu mapel serumpunnya itu adalah biologi. Biologi serumpunnya dengan kimia misalkan, fisika. Itu nantinya akan dilakukan linearitas mapel serumpun sehingga nantinya bisa anggaplah fisika itu bisa langsung ke SD, biologi juga bisa ke SD sehingga nantinya untuk mengatasi mapel-mapel gemuk Bapak Ibu ya, nantinya itu akan dilakukan yang namanya linearitas mapel serumpun. Tetapi ada pengecualian untuk mapel bahasa Inggris. Nah, khusus untuk mapel bahasa Inggris Bapak Ibu itu akan disetujui untuk dilinearitaskan ke SD, tetapi pada perekrutan P3K selanjutnya. Mungkin nantinya dalam rentang waktu 1 tahun ke depan untuk bahasa Inggris itu diperkirakan itu sudah bisa nantinya menjadi salah satu mapel wajib di SD, atau apakah nantinya bahasa Inggris itu bisa merangkap sebagai guru kelas atau linear dengan guru kelas, kita tunggu saja karena di sini sudah ada ancang-ancang dari hasil pertemuan antara Prof Nunuk dengan guru lulus PG bahwasanya untuk mapel bahasa Inggris itu disetujui ya, disetujui untuk dilinearitaskan ke SD. Tetapi Bapak Ibu harus menunggu untuk perekrutan P3K selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana teknisnya kita belum tahu Bapak Ibu ya. Yang jelasnya untuk dasarnya kita sudah ketahui bahwa untuk mapel bahasa Inggris itu akan dilinearitaskan ke SD, tetapi untuk perekrutan P3K selanjutnya apakah di tahun 2023, 2024 kita tunggu saja Permendikbud resmi dari Kemendikbud nantinya. Itu ya, karena ini baru sebatas pembicaraan antara Prof Nunuk dengan guru lulus PG. Tapi setidaknya ini sudah ada titik terang Bapak Ibu ya. Ini sudah ada titik terang. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat lagi ya, untuk yang tidak bisa ya, ini terkait dengan bagi rekan-rekan guru yang tidak bisa turun prioritas. Nah, ketika Bapak Ibu yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, ketika Bapak Ibu turun prioritas, itu disebabkan karena tidak sinkronnya Dapodik dengan mapel ijazah. Silahkan Bapak Ibu cek video kami sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu turun prioritas justru mendapatkan notif lagi tidak bisa melanjutkan pendaftaran, itu bukan karena formasi kosong, tetapi karena data Dapodik Bapak Ibu itu bermasalah antara sinkron Dapodik Bapak Ibu dengan mapel ijazah. Nah, bisa jadi mapel ijazah Bapak Ibu itu adalah PJOK, tetapi di sinkron Dapodik itu terbaca guru kelas. Nah,
Nah, ini yang jadi masalah sehingga nantinya pada saat turun prioritas Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Wow, mantap ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang lulus PG dan belum bisa ditempatkan di tahun ini, rencana dari Kemendikbudristek itu akan dituntaskan di tahun 2023 dan tentunya itu nilai plusnya tanpa tes lagi dan nantinya nilai P1 Bapak Ibu itulah nantinya yang dipergunakan untuk seleksi di tahun 2023. Wow, mantap ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira sih menurut admin pribadi Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan sekolah induk, di sini guru lulus PG itu dari data Kemendikbudristek, data final Kemendikbudristek bahwasanya ada 127.186 guru lulus PG itu yang dipastikan sudah aman Bapak Ibu ya. Jadi nantinya yang 127.000 ini akan tinggal menunggu pemberkasan NIP P3K guru kapan? Nah, menurut rencana dari lini masa yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek itu antara bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2023 itu akan ada pemberkasan NIP P3K guru. Seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar ya, kabar menyejukkan bagi 127.000 guru lulus PG yang dipastikan aman karena untuk nasib mendapatkan NIP itu direncanakan di bulan Februari sampai Maret 2023. Nah, di sini juga dikatakan dari 193.954 guru lulus PG, sebanyak 127.180 sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K 2023. Nah, kata Prof Nunuk ya, kata Prof Nunuk dalam taklimat media di Jakarta. Selain itu terdapat sekitar 55.000 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Menurut Nunuk mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Yang pertama memang adalah ini alasannya sehingga 55.000 guru ini belum bisa diangkat. Pertama, Pemda tidak mengusulkan formasi. Kedua, jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu itu berlebih Bapak Ibu ya, tetapi sudah ada solusinya di sini. Akan diadakan akan diadakan mapel serumpun ya, akan diadakan mapel serumpun. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.